Yo, halo teman-teman. Di era sekarang ini, apalagi lagi situasi COVID ini kan, ini lagi menjamur eh, rekaman-rekaman kolaborasi online. Ini gue mau kasih sedikit tutorial step-stepnya. Jadi kalau rekaman online itu gimana sih caranya? Oke, ini jadi akan ada beberapa step. Pertama, definisi rekaman dulu. Kan rekaman itu ya otomatis kita merekam apa yang kita akan mainkan atau yang akan kita nyanyikan itu ke dalam perangkat atau software rekaman. Itu biasa disebut DAW, Daud anak warteg ya, atau Digital Audio Workstation. Nah, sebelum kita mau mulai rekaman itu, pastinya kita udah tahu dong kita teman-teman siapa aja yang mau kita ajak collabs, atau mungkin dalam hal di sini misalnya kita rekaman untuk ibadah online. Jadi teman-teman ada dari berbagai belahan dunia untuk ngerekam bareng. Maksudnya ngerekam dalam artian sendiri-sendiri, tapi nanti akan digabung gitu. Nah, pertama persiapan yang harus dilakukan sebelum rekaman. Pertama itu pastiin lagu-lagu dan alur-alur juga kuncinya. Jadi misalnya si vokalis atau misalnya kalau di gereja itu worship leader atau penyanyinya menentukan ini lagunya lagu apa aja pertama gitu. Udah ditentukan misal 3 lagu. Terus lagu A, B, dan C. Nah, lagu A ini kuncinya di mana? Lagu B kuncinya di mana? C ini kuncinya di mana? Nah, terus misalnya setelah udah tahu kuncinya, habis itu mau diapain alur-alurnya? Oke, gue mau habis dari intro, verse atau bait, terus ke ref atau chorus, habis itu balik lagi ke bait 2 atau bisa lagi intro lagi. Nah, habis itu langsung habis intro tapi langsung ke bait kedua atau oke habis dari intro ya balik lagi atau enggak habis intro ref lagi. Ya, sah-sah aja, yang penting itu dilakukan ada briefing. Nah, ini di era seperti ini banyak yang melakukan briefing itu bisa dari WhatsApp group atau juga bisa juga dengan Zoom meeting, jadi online. Jadi semuanya bisa tahu. Jadi misalnya peranan si vokalis, peranan keyboardis, gitaris, bassis atau drummer itu masing-masing tahu mesti ngapain aja. Dan pentingnya di sini kalau rekaman online itu ada MD dan VD. MD itu VD bukan Vidi Aldiano ya. MD di sini adalah musik director, VD itu di sini adalah vocal director. Jadi musik director ini memang yang keseluruhan setelah si vokalis tadi maunya lagunya seperti apa, alurnya seperti apa. Nah, peranan si MD ini yang akan menerjemahkan gitu. Ini lagu akan dibawa kemana? Ya. Jadi setelah udah tahu alurnya mau dibawa kemana, kuncinya seperti apa, MD yang akan menerjemahkan chord-chordnya, progresi chordnya seperti apa gitu. Habis dari sini, kayaknya enak dibikin begini. Terus juga, jadi peranan MD di sini berat. Jadi nggak cuma tahu cuma chord, tapi sebelum semua rekaman dia udah kayak bisa membayangkan rekaman itu seperti apa keseluruhannya, maunya jadinya seperti apa hasil akhirnya. Jadi dia kayak udah ngeset dari awal sampai akhirnya mau jadi seperti apa, walaupun ini belum dibuat sama sekali. Jadi misalnya kayak first, gue mau misalnya intro MD ini udah menentukan lagu pelan, misalnya tempo 70. Key center di E. Terus untuk ini karena intronya soft, gue mau gitar petikan aja akustik atau mungkin piano atau elektrik piano gitu atau plus pad gitu. Nah, jadi drum jangan masuk dulu. Nah, itu alur-alur seperti ini peranan MD penting banget. Setelah itu misalnya mau masuk ke ref. Mau masuk ke ref, drummer sama bass sih siap-siap ya gitu. Tapi ini jangan terlalu kencang dulu. Nah, jadi semua yang rekaman itu sebenarnya udah enak karena udah dibantu, udah di-guide sama si MD. Jadi ketika mereka nanti dengar di rekaman itu atau bass track, itu mereka nggak bingung mau kemana lagi. Tapi karena udah selain dari audio dasar, musik dasar, itu udah ada suara MD, dan ada suara VD, suara vocal director. Nah, peranan vocal director ini kalau misalnya di gereja, ini menentukan si singer ini backup singer, atau istilahnya kan ada worship leader dan singer. Nah, worship leader ini akan bagian apa yang diambil, dan pastinya kalau worship leader jangan pernah pecah suara. Worship leader ambil suara satu gitu. Dia boleh mengucapkan kata-kata istilahnya ayat-ayat atau apa, tapi jangan pecah suara.
Karena pecah suara itu nanti harmoni itu bagian dari si singer. Nah, itu peranan dari vocal director. Misalnya, oke, di verse ini atau di bait kita nyanyi bareng ya, soft. Begitu ref gitu, oke, singer mulai powernya naikin sedikit tapi masih satu suara. Nah, bisa terus balik lagi, misalnya mau balik lagi ke intro lagi. Nah, si vocal director ini akan ngomong, oke, sekarang pecah suara. Ya, kayak gitu semua lah ya. Ya oke, jadi kayak gitu ya untuk peranan dari MD, VD, dan pentingnya briefing sebelum rekaman. Jadi kita tahu mau ngapain aja nantinya di lagu ini. Karena ini proyeknya biasanya dilakukan di satu tempat di studio, rekaman gantian, multi-track. Tapi ini proses multi-tracknya dilakukan secara online, nggak secara langsung gitu. Jadi masing-masing ngelakuin sendiri-sendiri. Nah, setelah ini, setelah briefing alur-alur dan kunci-kunci seperti ini, langkah selanjutnya kita kalau posisinya sebagai pemain musik atau singer, kita tunggu musik director bikin bass track atau guide. Nah, di bass track ini atau di guide ini, di sini akan ada tempo atau metronom, dan kedua itu ada suara vokal musik director atau dan juga mungkin vokal director, dan yang ketiga ini suara satu alat musik instrumen, misalnya alat musik atau instrumen ya, bisa jadi piano atau gitar. Nggak mungkin bass tracknya itu drum dung tak duk duk, nggak tahu mau lari kemana gitu. Jadi nah, dari bass track atau guide ini, setelah ada si suara vokal pertama, yaitu misalnya cuma buat clue-cluenya aja, alurnya ini verse-nya kemana, chorusnya kemana, terus juga si pemain keyboard atau pemain gitar itu untuk ngasih tahu ini chordnya larinya kemana, dan itu bisa berubah lagi nanti setelah drummer ngisi. Nah, karena kan dari musik director ini akan yang kayak gue bilang tadi, dia akan ngomongin, oh ini akan kemana, oh ini akan kemana, oh ini harusnya alurnya kemana. Oke, setelah bass track ini semua jadi, apa yang dilakukan selanjutnya? Udah bass track udah ada, itu semua udah ada, katakan di email atau mungkin kalau zaman sekarang di drive, udah ada, jadi semua bisa akses ke situ. Nah, kita sebagai pemusik atau penyanyi, kita mesti siapin alat musik yang mau dipakai dan juga alat rekam. Alat rekam ini yang tadi gue bilang DAW, Digital Audio Workstation, dan ini ada, kalau pengguna Apple ada GarageBand, ada Logic, terus juga ada Pro Tools dan yang lain-lain sebagainya. Begitu juga kalau untuk Windows base atau Windows itu bisa ada Cakewalk, terus ada Cubase, terus ada apa lagi ya, Audacity, kayak gitu-gitu banyak lah ya gitu. Nah, itu jadi itu semua itu untuk nanti untuk wadah untuk merekam instrumen kita atau vokal kita. Oke, setelah itu udah jadi, maksudnya setelah kita udah siapin alat musik dan kita siapin juga alat rekam itu, nah kita download nih bass track yang tadi ada di drive, yang udah ada rekaman dari vocal director, musik director, dan ada musik dasarnya. Oke, setelah kita download, selanjutnya kita taruh tuh ke dalam DAW kita. Itu harus di bar pertama, di track pertama gitu. Nah, jadi setelah udah masukin itu, nah kita tes, dengerin. Biasanya begitu kita import kayak begitu, itu filenya dan dia akan bilang import tempo, kita harus import temponya. Jadi kita bisa ada dua tempo yang dari lagu itu dan tempo internal dari DAW itu sinkron gitu. Jadi kalau misalnya kita katakan suara dari rekaman MP3 yang dikirimkan atau WAV yang dikirimkan ini kurang gede metronomnya, kita bisa dengar dari metronom dari DAW-nya. Oke. Nah, setelah udah seperti itu, kita jangan langsung rekaman, tapi kita latihan dulu berkali-kali. Jadi kita biasakan dulu diri kita dengan lagu-lagu itu. Bisa jadi pertama tuh, langkah pertama kalau gue tuh pertama dengerin dulu 2-3 kali, kira-kira udah tahu, oh kemauan dari musik director maunya begini, oh musiknya kira-kira begini. Nah, oke, setelah itu coba, kalau gue main drum, ya gue latihan drum. Sama coba setel dari DAW itu, play dari bar pertama. Oke, nah biasanya tuh ada tik tik tik. Oke, lagu pertama ini tempo segini. Oke, ini nanti yang akan mulai piano aja atau sama gitar kayak gitu. Ini sambil metronom jalan terus. Nah, udah kayak begini. Nah, ntar begitu posisinya udah siap. Oke, drum siap-siap masuk.
3, 2, 1, enter gitu. Dek, tak, dek, atau dek, dek, tak, atau apapun gitu. Yang penting kita udah denger dulu. Nah, itu kita latihan dan belum rekaman. Jadi kita udah biasain dulu, kita udah inget kira-kira tahu mau ngapain. Setelah itu, setelah selesai latihan, lebih baik jangan langsung take. Tetap langkah selanjutnya adalah kita ambil catatan. Kita ambil catatan, itu bisa prosesnya dibalik ya. Tapi kalau gue lebih suka coba latihan dulu baru ambil catatan. Karena bisa jadi ntar, oh tadi gue udah sempat ngambil gini, oke nanti berarti beatnya gue akan bikin seperti ini. Kalau kita punya referensi, misalnya mirip dengan lagu apa, kita contoh aja, misalnya lagu itu, oh mirip dengan lagu ini, All of Me, atau misalnya If I Got You, atau apa, atau Happy. Nah kayak gitu. Jadi kita tahu nanti ini beatnya kita akan bawa kemana arahnya. Itu pertama. Terus kedua, kalau misalnya ini tadi kan udah ditulis itu kita tahu oke, walaupun di musik director atau vocal director itu kan udah ngasih tahu ya. Cuma kan kita yang tahu kalau kita mau ngetek seperti apa. Jadi bisa jadi kita oke di sini soft, hati-hati. Misalnya oh hati-hati di sini ada jebakan-jebakan nih. Misalnya oh ada jebakan sinkop, oh di sini hati-hati ada tutinya, oh hati-hati di sini ada aksennya. Jadi itu kita perlu tahu. Jadi kita nanti latihan lagi berdasarkan catatan itu. Oke, udah precise nih, udah sama. Baru kita rekaman. Rekaman di sini ada 3, yaitu pertama kita akan ngerekam dalam bentuknya itu nanti jadinya MIDI, dan yang kedua itu kita akan jadikannya itu stereo kanan kiri, atau yang ketiga itu mono. Jadi ya suaranya cuma gitu, mono gitu. Nah bedanya apa aja sih? Kalau gue sih nyaranin kalau bisa pakai MIDI, apalagi kita akan kirim ke orang, lebih baik pakai MIDI. Karena nanti mereka yang akan tentukan, cuma kita harus ngirim MIDI plus juga sama file audionya. Karena kalau cuma MIDI doang, ini apa kemauan si drummer gitu. Ini bunyi desnya, ini simbal apa? Simbal kanan atau kiri? Atau misalnya suara piano referensinya, misalnya mainin piano dan jadinya MIDI. Itu pianonya itu suaranya suara clavinova kah? Atau suara grand piano? Terus grand piano seperti apa? Atau electric piano? Kalau nggak ada referensi kan nggak ada referensi audio yang dikirim, si audio editor bingung. Ya udah, menurut dia oh mungkin suara piano, padahal bisa jadi itu suara string. Jadi ntar ada double piano, ada yang ngirim piano terus ada yang ngirim lagi file string, tapi dia nggak ngasih tahu file stringnya kayak apa, tapi cuma file MIDI doang. Yang ada jadi ntar kayak double piano gitu. Nah itu pertama kalau MIDI. Kedua stereo. Kalau misalnya drummer, gue pribadi gue sih lebih setuju ngirimnya MIDI. Karena ya itu tadi, dengan alasan tadi, si audio editor ini atau sound designer ini dia ngerti akan mau ngapain. Nah tapi kalau misalnya terpaksa nggak ada, kalau misalnya kita rekamannya pakai rekaman drum akustik yang banyak, ya kita kirimlah semua file audionya itu raw. Tapi kalau cuma misalnya ternyata nggak ada MIDI, sebisa mungkin lebih baik stereo. Jadi bisa panning, tahu kapan tom satu tung seperti itu suaranya. Jadi nggak cuma di tengah. Tapi kalau mentok ya mau nggak mau ya cuma bisa mono gitu ya. Itu pun juga nggak apa-apa. Tapi ini hal yang paling terakhir lah, karena suara drum yang sebanyak itu kalau cuma dijadikan mono doang nggak lebar, tapi ya sempit gitu. Paling cuma bisa dibikin jadi bulet tapi nggak megah gitu. Itu menurut gua. Menurut kalau yang lain mungkin bisa diganti-ganti, ya nggak tahu juga gitu. Oke. Nah terus sebelum rekaman kita kan tadi gue udah bilang bahas rekaman itu ada MIDI, stereo, dan mono. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pastiin cek input. Itu penting banget gitu. Ini kalau non MIDI ya. Kalau misalnya kita rekaman bass, gitar, atau vokal, pastiin ketika kita nge-record jangan pernah ada peak itu sampai 0 dB gitu. Untuk referensi 0 dB itu apa, peak itu apa, kalian bisa googling. Cuma ini gue lebih ke referensi. Jadi lebih baik pertahankan itu sampai di paling maksimum itu min 6. Gimana bisa tahu? Frekuensinya ada di DAW-nya itu. Ketika kita tes gitu. Nah, kita bisa adjust-nya gimana? Di gain-nya, gain input dari sound card atau alat yang kita rekam itu, kita adjust gitu. Jadi kita adjust sampai volumenya itu nggak sampai 0 dB. Jadi nantinya si sound editornya ini bisa ngasih masih ada ruang, ada headroom untuk nggak semuanya padet
Karena kalau udah pecah, itu mau dikompres susah. Gitu. Mau udah nasib. Kalau suara terlalu pelan, masih bisa dinaikin. Cuma mungkin jadi ada noise. Cuma itu masih lebih oke ketimbang kalau udah pecah. Kalau udah pecah, ada distorsi. Itu susah. Jadi lebih baik kita cek dulu input sebelum kita mulai rekaman. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Kita ini dulu. Rekam dulu sebentar kayak kira-kira berapa bar. Cek di situ misalnya suara gitar atau suara bass atau suara keyboard pecah nggak gitu. Kalau nggak pecah, oke, berarti bagus, berarti kita bisa ulang lagi. Nah, sekarang baru mulai rekaman. Nah, begitu rekaman di sini udah semua kan udah dicek segala macem. Sebelum mulai rekaman, pastiin karena ini kan rekaman online dan kita mau kita juga ada di situ gitu kan. Nah, kita mesti cek dulu dengan teman-teman, cek pakaian pastinya. Maksudnya gini, ada janjian kostum nggak gitu supaya nggak salah kostum. Karena gue sendiri pernah beberapa kali salah kostum gitu karena nggak baca grup. Jadi misalnya ada janjian baju putih gitu, ternyata mereka maunya bajunya hitam. Nah, gue tetap mikir bajunya tetap putih. Jadi begitu nanti akhirnya nge-take, semuanya pada baju putih, semuanya pada baju hitam, gue doang putih. Itu terjadi gitu. Jadi usahain kita komunikatif gitu, tahu kostumnya mau seperti apa. Jadi biar nanti di tampilan videonya bagus. Karena sekali lagi ini kan rekaman online gitu. Nah, terus setelah kita udah janjian pakaiannya seperti apa, balik lagi mau rekaman, kita cek pencahayaan itu cukup gitu. Bisa dibantu zaman sekarang itu ada ring light atau kalau natural light sebetulnya lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita ngeteknya sore atau malam kan mau nggak mau mesti ada cahaya tambahan. Jadi pastikan muka kita itu semua terang tapi nggak terlalu putih. Jangan sampai overexposure juga gitu. Oke, nah setelah itu kita udah ada cahaya, terus cahaya cukup, terus pakaian udah oke. Yang paling penting selanjutnya sebelum mulai record di bar pertama, doa. Ya sebelum siang tadi juga doa. Ya doa lah, doa untuk tujuannya bukan supaya sekedar rekamannya bagus, tapi kita juga minta ketenangan dari Tuhan. Kita juga minta supaya apa yang kita mainkan ini bisa sinkron, terus juga bisa sesuai gitu. Ya, gue ngasih referensi ini karena gue sebagai orang Kristen. Ya kalau kalian mau berdoa dengan agama kalian masing-masing silahkan. Cuma ini kan berdasarkan referensi gue dan berdasarkan kalau misalnya rekaman online buat gereja. Padahal ini buat collabs pun juga hal yang ini seperti ini juga bisa. Gitu. Jadi setelah berdoa, oke, mulai sikat, rekam. Saya pastiin kita tetap sesuai dengan metronom, jangan sampai lari. Gitu. Kalau kita udah ini, kalau gue biasanya gue akan kasih 2 file choice. Jadi rekaman 2 kali. Biar nanti mereka yang tentukan mau pakai yang mana. Gitu. Kalau oke yang bagus yang ini, ya udah, yang itulah yang kita kirim file videonya. Tapi kalau misalnya ya nggak perlu, ya nggak usah dikirim file videonya. Jadi nggak perlu ngirim 2 file video, tapi 2 file audio. Tinggal di ACC yang mana, ya itu yang ntar kita kirim file videonya. Oke, setelah rekaman selesai, oh iya, tadi ada hal yang gue lupa. Kalau kita rekaman plus juga kan udah ada video, sebisa mungkin rekaman one take. One take itu berbarengan antara apa yang kita rekam audio dan video. Jangan sampai ini kejadian di banyak drummer gitu. Jadi drummer udah ngetek dulu file audionya, baru habis itu ntar ngetek video. Ngetek video untuk drum itu nggak mudah karena kita nggak inget, kecuali emang kita mainnya bener-bener full partitur. Jadi kita nggak akan tahu, jadi kita akan tahu variasinya seperti apa, fill-in-nya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak pakai partitur dan kita langsung rekamannya 2 kali, percaya deh, ntar kalau pas lagi main begitu fill-in, tung dis, tapi padahal di sini suara kesini atau enggak lagi biasa deng geta deng dis. Loh, kok di video cuma gini, tapi di audionya ada suara fill-in. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi lebih baik rekamannya berbarengan. Kayak vokalis juga gitu. Tapi kalau untuk gitar atau bass atau keyboard masih bisa diakalin karena nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau hand motion sama mulut itu bener-bener kelihatan banget. Jadi sebisa mungkin rekamannya berbarengan. Rekaman udah selesai, kita dengerin hasil rekaman. Kita udah oke, ya itu tadi kita kirim 2 file. Kalau gue biasa gitu, kirim 2 file audio dengan supaya ada choice. Jadi mau pakai yang mana
gitu. Jadi kan ada referensi. Oke, setelah ini kalau gue biasanya nge-sync antara file audio yang WAV itu dengan audio yang ada dari kamera. Karena kalau audio dari kamera, apalagi drum elektrik, itu pasti kan cuma krutuk gitu. Nah, sementara kalau di file di WAV-nya udah otomatis gitu, kayak gitu. Kira-kira kayak gini suara aslinya. Oke, gue cepetin ke bagian pas main drumnya ya. Nah, ini supaya bisa nge-sync itu awalnya harus ada penanda gitu. Jadi kalau misalnya di file audio itu kan itu biasanya mau intro. MD akan ngomong segala macam. Kalau gue bikin penanda sendiri, gue udah mulai rekaman. Gue biasa bikin 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ntar deng gitu di file audionya ada di WAV di DAW-nya itu, plus juga ada di waveform-nya dari video. Jadi begitu file videonya kita buka, di situ nanti kan ada video sama di bawahnya ada audio. Itu file 1, 2, 3, 4 kelihatan tuh deng. Nah, itu kita sync dengan file audio yang WAV yang mau kita pakai. Dalam hal misalnya MIDI, ya kalau MIDI ya kita bisa ambil file WAV-nya atau file audionya, samain. Sync, kalau udah sync, ilangin yang file audio dari video. Jadi nanti yang kita pakai audionya itu cuma dari audio dari yang kita rekam dari WAV-nya. Maksudnya hasilnya yang WAV, yang dari digital audio workstation itu. Jadi bukan suara kasar dari kamera. Nah, ini sebetulnya nggak perlu dilakuin untuk sebagian orang, karena ini bisa jadi ini tugasnya si video editor. Tapi kalau misalnya kita bisa bantuin mereka, kenapa enggak? Toh kita juga jadi punya skill baru, skill tambahan dengan kita bisa nge-sync hal itu gitu kan. Jadi apa yang kita rekam dan video kita samain, baru kita kirim gitu. Pasti si video editor akan berterima kasih banget kalau ada seperti itu gitu kan. Oke, ini gue pakai Final Cut Pro. Nah, itu kan di sini bisa kelihatan grafiknya nih. Nah, gue di sini selalu bikin, ini gue geser dulu. Ini gue selalu bikin di sini selalu ada penanda. Nih 1, 2, 3, 4 setahu gue ya. Coba kita dengar. Beri pujian. Ya, itu jadi penanda. Yang di sini nih ya, gue ulang lagi. Beri pujian. Nah, tinggal ntar samain sama audio yang di sini. Kayaknya ini. Single deh, cukup biar gitu juga boleh. Nah, ini samain di stretch dulu. Ini garisnya di sini. Oke, berarti ini harusnya di sini gini. Ini pasti sama. Oke, coba dengerin dulu dua-duanya. Pujian dan syukur. Oke, intro sama ya. Udah sync. Matiin yang audio yang aslinya. Sekarang pakai audio yang dari itu doang. Gitar sama pad aja. Gitar elektrik Ini hasil dari Logic. Tipis-tipis strap. Nah, ini kan kedengerannya gini. Nah, sekarang bayangin kalau ini ada suara ini. Ini dihilangin. Ini biar cuma suara WAV. Siap-siap masuk ref. Metode ini ngebantu banget buat video editor. Dan kita juga kerjasama juga jadi oke. Itu satu tipsnya setelah rekaman. Terus kedua, tadi untuk bisa ngelakuin kayak gitu pastinya perlu kita ada aplikasi video editor. Video editor juga banyak, dari yang gratis sampai yang berbayar. Fungsi-fungsinya juga macam-macam. Cuma kan ini kan kita cuma untuk nge-sync antara audio yang satu dengan audio yang kedua, harus sama. Nah, audio yang pertama yang dari video ini kita ilangin, jadi kita cuma pakai yang dari audio dari yang apa yang kita rekam di DAW gitu. Nah, setelah itu kita kirim semua itu ke drive. Nah, kalau udah selanjutnya itu udah selesai, berarti tugas kita sudah selesai. Ya, berarti tinggal rekaman
porsi-porsi yang lain. Nah, terus juga ada tambahan lagi tipsnya. Kalau misalnya ditanya, kalau gitu untuk memulai rekaman online, siapa aja yang urutan yang harus ngerekam? Oke, urutan dari rekaman online itu biasanya bass track, atau yang tadi gue sebut. Kedua, selanjutnya setelah udah ada bass track, pastinya drum. Karena tujuannya dengan adanya suara drum, ini akan tahu dinamikanya seperti apa, walaupun si MD-nya udah ngomong. Tapi kan interpretasi musiknya yang ngelakuin si drummer. Mau ada fill-in seperti apa, build up-nya seperti apa, itu dari drummer. Kalau drummer udah ngisi, baru habis itu piano, habis itu bass. Karena si pemain piano ini dia akan tahu, oh si drummer ngisi begini, oke berarti gua selanjutnya harus begini. Nah baru habis itu selanjutnya bass. Bass itu juga akan ngisi karena udah tahu chordnya akan kemana, dinamika dari ketukannya itu ketukan seperti apa dan dinamikanya seperti apa. Baru setelahnya sisa itu filler, singer, itu semua mau rekam berbarengan silahkan. Tapi menurut gue trio ini kalau udah ada buat guide, karena udah ada suara drum, suara piano, suara bass, oke, bisa rekaman. Oke, jadi itu tips tambahannya untuk tentang rekaman. Oke, jadi gimana menurut kalian? Apakah sudah lumayan terjawab kisi-kisi tips atau tutorial untuk rekaman online? Kalau menurut kalian info ini bermanfaat, boleh dong klik subscribe, like, dan komen. Kalau mungkin juga kalian ada pertanyaan seputar ini, rekaman-rekaman ini, kalau misalnya gue bisa jawab, gue akan coba bantu jawab. Dan kalau misalnya memang itu perlu ada videonya, gue akan bikin video di video selanjutnya. Thank you buat semua yang udah nonton. Stay safe, stay healthy, tetap waras dalam situasi COVID seperti ini. Tetap berkreasi, tetap berkarya. God bless.